Satu keputusan di dalam hidupmu bisa menentukan seluruh hasil akhirnya. Yang tadinya Lot mengambil keputusan, apakah Lot sudah melihat bahwa dia mengikut Abraham akan diberkati? No. Tetapi yang hebat adalah Lot percaya. Karena satu keputusan yang benar, hidupnya diangkat. Tetapi sayangnya dia memutuskan mulai kalau zaman sekarang bermain dengan api. Dekat-dekat sama Sodom. Sodom, saudaraku, berbicara tentang sebuah negara yang jahat. Penuh dengan kekejian. Sodom ini berbicara tentang sebuah negara, sebuah tempat yang penuh dengan kenajisan, saudara. Sampai-sampai, saudaraku, dari kehidupan itulah kedua anak perempuan Lot, saudara, dalam hal ini mereka terpengaruh dengan budaya Sodom. Pada saat mereka sudah selamatkan, saudaraku, mereka berbuat dosa yang begitu besar, Pak. Lahirlah dua anak dari situ. Siapa? Amon dan Moab, saudara. Nanti kalau saudara baca kisah kelanjutannya ngeri sekali, saudara. Amon dan Moab later on justru jadi musuh besarnya Israel. Lah padahal siapakah Amon dan Moab ini? Keturunannya Lot. Lot masih saudaraan dengan Abraham. Tapi justru malah gara-gara keputusan yang diambil Lot ini, keturunannya dengan keturunan Abraham bermusuhan, saudara. Bukan hanya itu saja, decision yang diambil oleh Lot ini, Pak, membawa akhirnya istrinya bahkan meninggal dengan tragis. Masih ingat kisahnya, saudaraku? Istrinya mati menjadi tiang garam. What a tragic condition. Situasi yang sangat tragis, Bapak Ibu. Boleh senggol kiri kanan lagi? Satu keputusanmu menentukan hidupmu. Hati-hati dengan keputusan yang engkau ambil. Saya enggak tahu apakah ada di antara saudara, kadang kalau kita enggak hati-hati ya Bapak Ibu. Kita datang ke gereja, kita nangis-nangis, kita doa Tuhan berkati aku. Tapi setelah diberkati, kalau tidak hati-hati, itulah kisah yang terjadi dalam kehidupan Mel Gibson. Sampai akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Yesus pada saat dia membuat film The Passion of the Christ. Disitulah film yang dia ciptakan dari seruan pertobatannya. Dia kembali lagi berbalik kepada Tuhan. Hari ini kalau ada yang di antara saudara tanpa saudara sadari, sudah diberkati begitu rupa, Tuhan bawa naik begitu rupa, tapi deket-deket dengan Sodom. Balik lagi yuk sama Tuhan. Satu keputusanmu menentukan akhir hidupmu. Dari kisah Lot ini, saudaraku, bagaimana naik turun kehidupan Lot ini. Boleh enggak saya bawa saudara untuk ngeliat nih. Keputusan-keputusan baik apa yang diambil oleh Lot. Yang membawa akhirnya Lot diangkat begitu tinggi. Tetapi sebaliknya, keputusan-keputusan apa yang sampai membawa Lot hancur dan jatuh terpuruk. Hopefully dari pelajaran kehidupan ini kita belajar untuk mengambil keputusan dengan
benar. Saya akan memulai dengan keputusan-keputusan yang membawa Lot dibawa ke satu dimensi yang berbeda dalam hidupnya. Yang pertama saudaraku, Lot membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Coba bayangkan saudara, di zaman itu Lot belum bisa dengar suara Tuhan loh. Yang dengar suara Tuhan siapa? Abram. Saya bisa membayangkan pada saat Tuhan berbicara kepada Abram tidak hanya berdiam diri Bapak Ibu. Saya rasa bukan hanya Lot Pak yang dengar ceritanya Abram. Saya rasa begitu Abram mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sesuatu yang benar-benar itu tidak pernah dialami orang-orang di sekelilingnya. Saya percaya Abram bercerita dengan seisi keluarganya, saudara. Saya bisa membayangkan ada sebagian dari keluarga Abram yang mendengar ceritanya Abraham, mereka berpikir, kayaknya Abram mabuk deh ini. Cerita apa lagi itu? Gitu. Something yang belum pernah mereka dengar, mereka bahkan belum mengenal Tuhan yang satu ini gitu. Tapi even di tengah semuanya itu, ada satu keputusan diambil oleh Lot. Lot memilih untuk percaya sekalipun tidak melihat. Saya percaya pada saat itu ya saudaraku, pada saat Lot mendengar cerita dari Abraham, gak beda jauh seperti saudara dengar saya khotbah. Ada sebagian dari saudara yang mungkin berkata amin. Ada sebagian dari saudara yang mungkin apa iya ya pastor. Tapi hari itu terlepas dari Lot belum pernah melihat negeri yang dijanjikan. Hatinya dibuka lebar-lebar. Dia dengar suara Abraham. Semakin Abraham bercerita tentang Tuhan yang satu ini, hati Lot berdegup. Ada sesuatu yang menyala di dalam api rohnya. Sesuatu yang berbeda. Hari ini saya berdoa sementara firman diberitakan di tempat ini. Rohmu dinyalakan kembali. Hatimu dikobarkan kembali. Ketika Lot mendengar firman, suara Tuhan itu kan firman, saudara. Rohnya berkobar. Dia memutuskan untuk percaya sekalipun dia belum melihat. Ketika dia berkata, yes, Abraham, aku ikut engkau. Saya percaya itu bukan sebuah kebetulan saudara. Saya percaya itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan karena orang tuanya udah meninggal. Ya sudah Abraham ini paman saya. It is a big decision. Keputusan yang besar karena pada saat firman itu diberitakan. Saya yakin Lot ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya berdoa ya saudaraku, satu demi satu firman ini tidak keluar dengan sia-sia. Tapi one way or another, dia berbicara atas hidupmu. Dia mengobarkan lagi apimu. Dia menyentuh lagi bagian-bagian yang sudah sempat mati dalam hidupmu. Dan dari situ sama seperti Lot, dia mengambil keputusan, dia mengambil langkah iman, dia mengikuti jalan Abraham. Dan ternyata keputusan yang diambil Lot ini membukakan fase baru dalam hidupnya. Dengar ini Bapak Ibu, once in a while, saudara tahu ada momen-momen Tuhan itu berbicara. Kadang Tuhan berbicara pada saat firman diberitakan seperti ini. Pernah nggak ngerasain firman diberitakan dan tiba-tiba rasanya pengen nangis?
Pernah nggak dengar firman terus tiba-tiba saudara bilang, itu aku banget pastor. Tuhan bisa berbicara melalui firman-Nya, tapi ada waktu-waktu juga kadang Tuhan bisa pakai orang di sekelilingmu. Tuhan bisa pakai kejadian-kejadian. He is talking to you. Boleh nggak pada saat Tuhan berbicara, buka hatimu lebar-lebar. Izinkan dia menuntun hidupmu. Yang kedua, Lot mengambil keputusan untuk keluar dari negeri asalnya. Pastor, what do you mean? Langkah Lot ini artinya apa? Berbicara tentang pertobatan sejati. Kok bisa, Pastor? Masih ingatkah saudara beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham dan Terah, ayah Abraham, itu berasal dari keluarga penyembah berhala. Yes, saudaraku. Mereka masih menyembah berhala. Pada saat Lot dan Abraham itu meninggalkan negeri asalnya, tidak dicatat mereka membawa patung sesembahan mereka. Kalau saudara nanti baca ya, masih ingat gak tuh waktu Yakub mau meninggalkan Laban? Istrinya Rahel ngambil patungnya Laban tuh. Mereka itu berasal dari keluarga yang menyembah berhala. Keputusan yang diambil oleh Lot meninggalkan semuanya itu, Pak, itu bukan keputusan kecil. Lot harus keluar dari budaya masa lalunya. Lot pergi meninggalkan semua itu di belakangnya. Pastor, kaitannya dengan kita apa? Yang namanya pertobatan, maafkan saya ya Bapak Ibu kalau saya ngomongnya keras. Yang namanya pertobatan bukan hanya sekedar nangis-nangis di depan altar. Saya tahu saya ngomongnya keras nih. Yang namanya pertobatan bukan sekedar saudara merasa bersalah titik. Pastor, apakah salah kalau saya nangis-nangis? Apakah salah saya kalau saya merasa bersalah? Enggak. Nangisnya enggak salah, nangisnya oke. Merasa bersalahnya oke. Yang salah adalah kalau berhenti titik sampai di situ. Apa itu pertobatan? Pertobatan kata arti dari bahasa Yunaninya saudara ini sudah kenal nih. Metanoia. Nah, pernah dengar ya? Ada toko buku juga. Metanoia. Metanoia ini punya arti perubahan pikiran. Pada saat saudara bertobat, artinya gini saudara, sesederhana gini. Pikiran dari sebelum engkau bertobat itu harus ditinggal. Budaya-budaya, filosofi dari sebelum engkau bertobat itu ditinggal. Sekarang engkau mengenakan pikiran baru, pikiran Kristus. Kalau yang lama dipukul, bales pukul. Sekarang setelah saudara bertobat, Tuhan ngomong, apa hebatnya kamu kalau kamu cuman baik sama orang yang baik sama kamu. Kamu gak ada bedanya dengan yang lain. Tapi kalau kamu bisa baik sama orang yang jahat, itu metanoia, saudara. Itu pertobatan. Pertobatan di apa yang tadinya yang lama yang kita tahu, harus dihitung ya. Nanti gak bagus loh. Tapi Tuhan ngomong, semua hari baik. Itu metanoia. Jadi boleh gak senggol kiri kanan? Jangan jadi Kristen mutan. Apa itu Kristen mutan, Pastor?
Orang Kristen tapi masih bawa pikiran lamanya terus dan tidak terjadi perubahan pikiran. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Tapi itulah pertobatan sejati. Nangis-nangisnya boleh. Guilty feelingnya bagus. Tapi harus dilanjutkan dengan adanya perubahan pikiran kembali kepada Tuhan.